terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Kenalkan, nama saya Luffy Alfiliani. Saya mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan tatap muka yang ke-12. Judulnya yaitu membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Simak videonya baik-baik ya. Membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Human capital dan manajemen sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integrasi tinggi. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, dan kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang, dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman dan takwa dan moral. Yang kedua, ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk ketidakkawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekayaan yang meliputi 3 faktor. Yang pertama, ada faktor yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan sumber daya manusia diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap dan dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspar 2012 dikenal juga sebagai manajemen
Talenta yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu ada human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada standar kualitas. Apa itu standar kualitas? Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang kedua, ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang ketiga, penempatan sumber daya manusia. Penempatan sumber daya manusia, orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Yang terakhir, keempat, investasi sumber daya manusia. Investasi adalah dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tanpa pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menerima kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.